Jenderal Michael Kurilla, Komandan CENTCOM Amerika Serikat membujuk Yordania untuk bisa menggunakan wilayah udaranya untuk menghancurkan drone Iran. Kurilla disebut akan melakukan kunjungan ke beberapa negara Teluk seperti Yordania dan Israel. Amerika Serikat ingin Yordania kembali mengizinkan jet Amerika Serikat dan Israel memasuki wilayah udaranya untuk mencegat pesawat nirawak Iran yang masuk. Namun Washington khawatir akan lebih sulit mengamankan kerjasama dengan negara regional di tengah sentimen anti-Israel atas pembunuhan Haniyeh. Diketahui serangan Iran dapat terjadi paling cepat pada hari Senin. Iran dan sekutunya Hizbullah menyalahkan Israel atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu lalu. Pembunuhan ini menyusul tewasnya komandan senior Hizbullah Fuad Shukar yang diakui Israel. Namun Israel belum berkomentar soal kematian Haniyeh hingga saat ini. Iran menolak desakan Amerika Serikat dan negara-negara Arab untuk menahan diri dan tidak menyerang Israel. Diketahui Teheran sebelumnya mengancam akan menyerang Israel sebagai respons atas pembunuhan Ismail Haniyeh. Iran dan Hamas menuduh Israel sebagai pelaku serangan yang menewaskan Haniyeh pada Rabu lalu. Sebelumnya Amerika Serikat telah meminta agar pemerintah Eropa dan lainnya mendesak Irak menahan diri dari meningkatkan ketegangan. Namun Iran bersikukuh untuk membalas, bahkan mereka tidak peduli jika harus berperang. Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengunjungi Teheran pada hari Minggu untuk mengurangi ketegangan. Kunjungan Safadi ke Iran menyusul kontak diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitranya untuk mencegah eskalasi regional lebih lanjut. Dinas Keamanan Israel atau Shin Bet menyiapkan bunker untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para pimpinan lainnya di tengah ancaman Iran. Bunker itu dapat menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Selain itu, bunker mampu menjaga komunikasi tetap terbuka ke markas besar Dinas Pertahanan IDF. Bunker ini ditinggali Benjamin Netanyahu dan para pimpinan senior untuk jangka waktu lama jika terjadi perang dengan Iran. Bunker tersebut telah digunakan selama 10 bulan terakhir perang Israel di Gaza. Namun sekarang dipersiapkan untuk digunakan Netanyahu dalam menghadapi serangan dari Iran dan Hizbullah. Diketahui Iran dan Hizbullah bersumpah untuk membalas dendam atas pembunuhan Ismail Haniyeh. Jutaan warga Israel terancam krisis pangan jika Hizbullah merealisasikan ancamannya akan membombardir pelabuhan Haifa di Israel. Persediaan makanan yang diimpor Israel seperti biji-bijian dan pakan ternak mulai menipis. Jika pelabuhan Haifa yang menyumbang 75% dari impor pangan Israel hancur dibombardir Hizbullah, maka akses mobilitas perdagangan pangan Israel terancam terputus. Jika hal itu terjadi, maka jutaan warga Israel hanya bisa bertahan dengan stok pangan yang terbatas dalam waktu singkat. Sebagai informasi, Israel kini berjuang mengatasi kerentanan rantai pasok dengan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Ashdod di selatan pasca pelabuhan Haifa dan Eilat menjadi sasaran rudal Houthi dan Hizbullah. Pembongkaran kapal di pelabuhan Ashdod akan memakan waktu lebih lama, yaitu 2 minggu, dibandingkan dengan pembongkaran kapal di Haifa yang hanya butuh waktu setengah hari. Israel mungkin akan mempertimbangkan untuk menyerang Iran terlebih dahulu. Hal itu dilakukan jika mereka menemukan bukti kuat bahwa Teheran sedang bersiap untuk menyerang Tel Aviv. Pada Minggu 4 Agustus 2024 malam, Perdana Menteri Netanyahu memanggil para pemimpin keamanan ke pertemuan darurat. Pertemuan itu terjadi di tengah kekhawatiran bahwa Iran akan menyerang Israel dalam waktu dekat sebagai respons atas kematian Ismail Haniyeh. Israel mempertimbangkan opsi untuk menyerang Iran terlebih dahulu sebagai tindakan pencegahan. Sebelumnya Israel juga telah berulang kali mengumumkan secara terbuka bahwa mereka akan melancarkan serangan terhadap sasaran-sasaran penting di Iran jika keamanan mereka diancam. Namun, Tel Aviv menekankan bahwa ini adalah pilihan terakhir dalam ketegangan dengan Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.